Selamat sore Bapak Ibu semua, Shalom. Haleluya. Oke. Hari ini senang sekali saya dikasih kesempatan sama Pak Pendeta Yusak bisa sharing di tempat ini lagi. Terakhir tahun lalu ya mungkin ya, tahun lalu. Haleluya, hari ini ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di GCC. Saya juga mau menyapa buat jemaat-jemaat yang ada mengikuti melalui online. Selamat sore, semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Dan juga saya berdoa, saya berharap koneksi kita semua baik. Tidak ada yang terganggu koneksinya sehingga semua bisa beribadah dengan baik. Amin. Hari ini saya membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Menantikan Janji Tuhan. Kita kemarin baru memperingati kenaikan Tuhan. Nah, kenaikan Tuhan ini merupakan satu hal yang menurut saya tuh puncak dari inkarnasi Kristus atau turunnya Tuhan menjadi manusia. Ketika dia lahir, kita rayakan. Ketika dia di kayu salib, kita rayakan. Kebangkitannya dari kematian, kita rayakan. Dan kenaikan ke surga juga kita rayakan. Memang tidak banyak seperti merayakan Natal gegap gempitanya karena Natal itu awalnya, tetapi kenaikan Tuhan ke surga itu adalah akhirnya. Nah, kenapa kenaikan itu penting buat iman kita? Karena itu yang membedakan kepercayaan kita kepada Yesus. Karena ada yang mempercayai Yesus juga sebagai orang yang hebat, orang yang suci, tetapi mereka nggak percaya kenaikan karena mereka tidak punya pola pikir atau sudut pandang iman seperti kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus adalah Tuhan, dia balik ke surga. Kenapa? Karena dia berasal dari sana. Amin. Nah, tetapi ketika kita lihat kenaikan Yesus di dalam sejarah, banyak saksi matanya, kita tahu ada orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan. Dan sebelum itu, sebelum Yesus naik, ini yang penting, Yesus menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik, ketika Yesus lagi bersama-sama dengan orang-orang di Galilea, ketika dia sedang makan, Yesus mengatakan kepada para rasul, kamu harus kembali ke Yerusalem, bukan ke Galilea. Dan nantikanlah di Yerusalem baptisan Roh Kudus yang Yesus janjikan, agar mereka dapat menjadi saksi. Kita akan lihat ayatnya di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Dan janji itu ditulis juga di ayat yang ke-8. Yesus katakan benar-benar sebelum terangkat di ayat yang ke-9. Yesus bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, janji ini tidak disertai dengan tenggak waktu atau deadline lah kita tangkap. Jadi waktu Yesus janjikan, dia nggak kasih tahu kapan ini akan terjadi. Apakah ini akan terjadi sebulan lagi, seminggu lagi, setahun lagi? Yesus tuh nggak kasih tahu. Karena di sini tertulis kamu harus menantikannya. Tunggu aja. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal yang dimiliki para rasul sehingga akhirnya tuh mereka bisa sampai dapetin janji Tuhan. Kenapa mereka tuh bisa sampai akhirnya mendapatkan baptisan Roh Kudus itu ketika masa Pentakosta? Padahal Yesus tuh nggak bilang waktu orang Yahudi akan merayakan Pentakosta saya akan curahkan roh saya. Nggak ada, nggak dikatakan seperti itu. Jadi para rasul itu menunggu tanpa kepastian sebenarnya. Tetapi kenapa mereka bisa sampai dapat? Kita akan lihat ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, para rasul itu menaati perkataan Yesus. Yang kedua, para rasul itu menantikan janji Yesus. Dan yang ketiga, para rasul itu mengimani baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, menaati perkataan Yesus.
Kita lihat di kisah 1 ayat 4 tadi, mereka dikatakan jangan pergi, jangan kemana-mana, tinggallah di Yerusalem. Padahal kita tahu, saudara-saudara, mereka itu bukan tinggal di Yerusalem aslinya. Mereka itu orang-orang mana? Orang-orang Galilea. Ketika Yesus ditangkap, Petrus melarikan diri, lalu Petrus kembali ke kehidupan asalnya sebagai nelayan di Danau Galilea, dan mereka tuh tinggal di situ. Dan Yesus tuh temukan mereka di situ. Artinya Yesus tuh minta mereka tuh jangan ada di Galilea, tapi mereka harus tinggal di Yerusalem. Jadi ketika mereka udah lihat Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, di ayat 12 Kisah Rasul tuh bilang gini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Artinya mereka naik ke ruang atas, ada di sebuah tempat yang kita kenal sekarang tuh namanya upper room ya, upper room. Bahkan ada gereja yang namanya upper room atau ruang doa yang namanya upper room, karena itu tempat berdoanya para rasul. Nah di sana, kenapa mereka naik ke loteng? Bayangkan, Yerusalem bukan tempat yang baik buat pengikut Kristus. Why? Karena Yerusalem pusatnya rumah ibadah Yahudi pada saat itu. Banyak imam, banyak farisi, banyak ahli Taurat, dan mereka semua suka nggak sama pengikut Yesus? No, karena pengikut Yesus dianggap mengganggu kestabilan ajaran-ajaran mereka, kestabilan ibadah-ibadah mereka. Bahkan pengikut Yesus dianggap, atau gerakan ini disebutnya pengikut jalan, karena Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pengikut jalan ini, pengikut Kristus atau pengikut Yesus dari Nazaret ini ditakutkan mencuri domba atau mengambil jemaat-jemaatnya para imam itu. Takutnya mereka nggak jadi pengikut yang berdoa di bait Allah lagi, tapi mereka ikut ibadah sama Yesus. Nah makanya mereka itu balik ke Yerusalem, bukan tempat yang aman. Mereka datang ke loteng, mereka sembunyi di loteng, mereka sembunyi di loteng, dan akhirnya mereka berdiam di sana dan berdoa. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini adalah gini: ketika mereka dapat perkataan Yesus, mereka menaati perkataan Yesus, walaupun perkataan Yesus itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Bayangkan kita sekarang dikirim ke medan perang, nggak ada yang mau. Sekarang kita lihat di berita-berita, Israel diserang banyak rudal, walaupun mereka dilindungi oleh penangkal rudal gitu ya, tetapi kan ada aja yang bolong. Dan kita lihat ada anak-anak kecil nunggu bis, terus tiba-tiba ada ledakan rudal di dekat mereka. Sangat mengerikan. Nah bayangkan kondisi seperti itu, kita dikirim ke sana sama Tuhan. Itu yang mereka alami. Jadi ketika kita baca, Yesus bilang kembalilah kamu ke Yerusalem, tunggulah kalian di Yerusalem. Itu tuh kayak bukan kembalilah kalian ke Bandung, Bandung mah sejuk, adem gitu ya. Kembalilah kamu ke Jakarta, Jakarta mah enak, banyak makanan enak, banyak toko-toko, banyak mall. Ini mah ketika bilang kembalilah ke Yerusalem, itu artinya kamu harus pertaruhkan nyawamu, tunggu di Yerusalem sampai aku turunkan janjiku. Menantikan itu sulit, menaati perkataan Yesus itu sulit di sini. Tetapi ini yang saya pahami dari ketaatan mereka ketika mereka mau ke Yerusalem. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk melakukan yang Tuhan katakan, walau hal itu bukan yang ingin kita lakukan. Seringkali Tuhan tuh bilang sesuatu hal yang kita nggak pengen lakuin, tapi sebenarnya itu yang bagus buat kita. Tuhan tahu itu yang terbaik buat hidup kita, tetapi itu bukan yang nyaman buat kita. Seringkali Tuhan bilang tinggalkan ini, lepaslah ini, relakan ini. Itu bukan hal yang mudah kan? Tetapi ketika kita mengikutinya, ketika kita menaati setiap perkataan Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa mereka mendapatkan janji Tuhan? Karena mereka menantikannya. Bukan hanya menaati perintahnya datang di Yerusalem, tetapi mereka menantikan janji Yesus. Di ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dalam doa, mereka sepakat meminta kepada Tuhan.
ketika saya baca ayat 14 ini ada sesuatu hal yang cukup mengganjal. Kenapa? Karena ditulis di sini mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Biasanya tuh perempuan nggak dicatat di budaya patriarki seperti budaya orang-orang Timur Tengah. Kalau kita lihat Yesus memberi makan 5.000, bukan wanita kan, 5.000 pria. Tapi di sini kenapa pakai dimension ada wanita di ruang itu, di ruang doa upper room itu, kenapa ada mention bersama-sama dengan beberapa perempuan dan ada ibu Yesus juga? Karena itu hal yang penting. Karena di sana berarti mereka tidak lagi terganggu dengan ini adatnya gimana ya, cara ibadahnya gimana ya, itu harus bikin pemisahan dan seterusnya yang masih legalistik. Tetapi mereka sudah bersatu hati menantikan janji Tuhan, berdoa bersatu hati menantikan janji Tuhan. Dan firman Tuhan menarik ketika kita baca Matius 18 ayat 19 sampai 20. Yesus pernah bilang kepada mereka, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kesatuan hati itu benar-benar akan membawa sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kesatuan hati akan membawa apa yang kita mohonkan dalam doa itu terjadi dalam hidup kita. Makanya hari ini pasangan, suami istri, bahkan kalau ada anak, kesatuan hati, berdoa, bergandengan tangan tiap hari itu penting. Agar apa? Agar keluarga kita diberkati sama Tuhan. Agar apa yang kita rindukan Tuhan bekerja dalam keluarga kita itu terjadi. Jika ada sekarang di dalam keluarga yang tidak sepakat, tidak dalam perseteruan, lalu kita merasa ada hal-hal yang kayaknya belum dibukakan sama Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama pasangan kita. Jangan pikirkan ego masing-masing, saling mengampuni, saling memaafkan, semua ada kekurangannya, tetapi bergandengan tangan sepakat, saya yakin berkat mengalir di dalam keluarga kita. Karena itu tertulis di dalam firman Tuhan, bersama juga ketika para rasul bersatu hati, mereka berdoa, bahkan mereka berdoa bersama perempuan yang tidak lazim pada zaman itu, tetapi akhirnya kita tahu mereka mendapatkannya. Menantikan dan meminta baptisan Roh Kudus pasti akan mendapatkannya. Kenapa? Karena ini tertulis di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13, dan Yesus sendiri yang ajarkan ini. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan daripadanya ia akan memberikan ular ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kalajengking? Jadi jika kamu manusia yang jahat, kata Tuhan, tahu memberikan yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya para rasul itu meminta sesuatu hal yang dijanjikan Tuhan, yang Tuhan sudah katakan, dan itu memang yang kita butuhkan. Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang meminta kepadanya. Amin. Dan ini kita perlukan. Kenapa kita perlukan? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kenapa sih kita memerlukan baptisan Roh Kudus? Kenapa kita memerlukan menerima janji Tuhan sebelum dia diangkat ke surga? Tetapi sebelum itu kita akan lihat kenapa para rasul itu mendapatkan janji Tuhan. Pertama, dia menaati perkataan Tuhan. Yang kedua, menantikannya. Yang ketiga, mengimaninya. Ini penting, mengimaninya. Kisah 1 ayat 5, karena Tuhan udah ngomong gini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kira-kira mereka ngerti nggak ya? Nggak ngerti. Nggak ada contoh sebelumnya. Ketika mereka belajar Taurat tuh nggak pernah di kitab Taurat itu ada contoh itu. Hanya ditemukan nubuatannya. Makanya waktu Petrus khotbah, dia langsung ngutip Nabi Yoel, mengatakan akan tercurah Roh Kudus, lalu teruna-terunamu akan bernubuat, dan seterusnya. Tapi belum pernah ada kejadiannya. Di perjanjian lama pun nggak pernah. Jadi mereka bingung,
Apa yang akan terjadi ya? Gimana caranya? Nanti bentuknya kayak gimana? Tetapi mereka mengimani itu. Kenapa? Karena menarik ketika kita lihat ya di kenapa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Markus tuh pernah catat di Markus 16 ayat 14. Coba kita buka sebentar ya. Markus 16 ayat 14. Markus 16 ayat 14. Markus catat gini, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus tuh menampakkan diri di pinggir pantai, ngajak mereka makan. Yesus masakin ikan, terus mereka makan ikan. Kenapa Yesus sampai ke sana? Karena ketika para wanita yang telah bertemu dengan malaikat, melihat kubur kosong dan seterusnya, mereka cerita ke para rasul ini tuh nggak percaya. Ya, jadi Yesus tuh harus membuat mereka percaya. Jadi Yesus akhirnya menampakkan diri kepada mereka. Dan artinya setelah Yesus menampakkan diri pada mereka, kalau versinya Markus, akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan akhirnya Markus tulis, mereka diberikan kuasa, dengan penyertaan kuasa ilahi mereka melakukan penginjilan. Markus catatnya gitu. Tetapi kita bisa tahu di sini bahwa para rasul benar-benar mengimani Yesus atau janji Tuhan saat ini. Ketika dia bilang, tunggulah di Yerusalem, makanya mereka menunggu. Nantikanlah baptisan Roh Kudus, makanya mereka berdoa menantikannya. Karena apa? Karena mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Dan mereka benar-benar ngelihat pakai mata kepala sendiri, Yesus naik ke atas, ditutup awan-awan, lalu yang dua pakai baju putih. Saya rasa itu adalah malaikat. Malaikat bilang, ngapain kamu orang-orang Galilea, lihat terus ke langit, nanti Yesus akan balik lagi. Tetapi dia sekarang sudah naik ke surga. Akhirnya mereka bisa percaya janji ini. Tetapi hari ini saya mau bilang gini, kita lebih berbahagia. Kenapa? Yohanes 20:29 katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita cuma pernah dengar ceritanya, kita cuma pernah lihat firman Tuhan, kita mengimani ini. Kita tahu Pentakosta yang terjadi di Yerusalem, yang harusnya Pentakosta itu hari perayaan untuk panen, ada 50 hari setelah Paskah mereka merayakan pesta selama 7 minggu. Tetapi yang harusnya panen, Tuhan ganti apa? Panen jiwa-jiwa. 3.000 orang bertobat pada waktu Pentakosta pertama. Dan itulah yang luar biasa. Ketika dibaptis Roh Kudus, ada sesuatu hal yang berubah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya kenapa hari ini saya bilang penting untuk mendapatkan janji itu, penting untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus. Karena kita akan lihat, ketika mendapatkan baptisan Roh Kudus, saya akan highlight satu tokoh yang berubah hidupnya. Siapa? Petrus. Petrus sebelum dapat baptisan Roh Kudus ya, dia itu orang yang cepat ngomong, tiba-tiba cepat bertindak, dan dia tuh merasa paling hebat gitu ya. Kalau saya lihat mungkin dari karakternya gitu ya, kalau kita nilai pakai karakter kepribadian, mungkin dia dominan, intim orangnya. Dia memimpin, dia intim, cepat ngomong. Yesus bilang nanti aku akan ditangkap, ya. Nggak akan ada yang tangkap engkau, aku akan menghalangi dengan nyawaku. Datang prajurit, bener dia potong kupingnya. Tetapi ketika Yesus tuh diikat, dia lihat Yesus tuh berlutut, tak berdaya, dipecutin, ditelanjangin. Kemana dia? Kabur. Karena biasanya orang dominan, intim itu pengen yang baik buat dirinya. Yang penting aku bisa mimpin, yang penting aku tuh jadi hebat. Aku deket Yesus ya. Dulu aku nangkep ikan aja susah. Ketemu Yesus, kapal aku penuh. Wah, aku ikut Yesus tuh bakal makmur nih, bisa sukses. Wah, Yesus tuh adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia akan membawa kemenangan buat bangsa Yahudi. Ternyata lihat apa? Lihat Yesus terikat, disalib, ditelanjangin, dia kabur kan. Tetapi kita lihat ketika Petrus sudah dibaptis sama Roh Kudus,
Di ayat 2-4 terjadilah Pentakosta itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiup angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya yang nyaring ia berkata kepada mereka. Wah, ini luar biasa. Lalu dia mengutip kitab Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Kita akan lihat kenapa ini semua bisa terjadi. Yang pertama, ketika menerima baptisan Roh Kudus, akan ada tanda awalnya bahasa roh. Setelah dapat itu, Petrus dan teman-temannya ini luar biasa. Dia itu tadinya kan nelayan ya. Lalu pernah nggak kita melihat dalam kitab Injil waktu Yesus ngajar khotbah nih, setengah khotbah, Petrus gantiin, saya capek, kamu khotbah, coba saya mau lihat. Pernah nggak? Nggak pernah. Petrus tuh cuma lihatin Yesus khotbah. Wah, keren, guruku tuh hebat nih, dahsyat. Dia tuh nggak pernah khotbah. Kalau Paulus pinter khotbah, wajar. Dia sarjana, dia sekolah, dia Farisi. Emang dia sering belajar. Tetapi ketika Petrus bisa khotbah, aneh. Ada kuasa dalam diri Petrus ketika kepenuhan Roh Kudus. Ada keberanian. Kalau saya memikirkan Petrus yang sebelum terima baptisan roh ya, ketika rumah itu jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena ada gemuruh kan datang ke rumah itu. Orang lagi mau jalan ke bait Allah kasih persembahan Pentakosta, lihat ini rumah kok ribut banget. Jadi berhenti kan, semua orang mengerumuni rumah itu. Ada apa di rumah itu? Orang kepo. Kalau Petrus yang dulu bakal gimana? Orang lagi kepenuhan roh, terus lu diem sama Petrus, hei, diam. Orang liatin kita, nanti kita digerebek. Nanti kalau tentara Romawi datang gimana? Kalau para imam besar datang gimana? Diam. Kita sembunyi lewat pintu belakang, kita keluar pulang. Harusnya gitu kan Petrus, penakut. Dia menyangkal Tuhan. Kamu murid Yesus Nazaret ya? Bukan, aku nggak kenal dia. Dia kabur. Tetapi Petrus penuh Roh Kudus, dia berdiri. Khotbah dia. 3.000 orang bertobat. Ada keberanian, ada karunia, ada hikmat. Tiba-tiba masa Petrus bisa ingat, aduh, saya mau ngintip Nabi Yoel. Dia kan bukan ahli Taurat, dia bukan ahli Farisi. Tahu dari mana dia? Mungkin dia pernah baca waktu kecil sebagai orang Yahudi yang diajar Taurat. Tapi dia itu bukan pendeta, bukan imam. Tiba-tiba kok dia bisa ingat harus khotbah dari ayat ini. Dan benar-benar khotbahnya itu kena ke jemaat yang hadir. Dan akhirnya kita lihat dari ayat 14 kita ke 41, orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Bukan lagi 120 orang, tetapi 3.000 jiwa. Hal-hal ini akan kita dapatkan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada kuasa, ada keberanian, ada karunia, ada hikmat, ada perubahan fokus hidup. Petrus tadinya hidupnya pengen, aku bisa mimpin, aku bisa jadi hebat, aku bisa berkuasa, aku kenal Tuhan, wah aku keren nih. Tetapi fokus hidup Petrus itu berubah. Kenapa? Karena dia pengen hidup memuliakan Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika Petrus itu ketemu Tuhan ya, waktu lagi makan ikan, ada peristiwa yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Peristiwa di mana Yesus nanyakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali tuh Tuhan nanya. Yesus bilang akhirnya, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu di akhirnya Yesus bilang, waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan bebas. Tetapi ketika engkau tua, engkau akan ditarik sama orang, dibawa ke tempat kemana engkau tidak kehendaki. Lalu Yohanes tulis di situ, Yesus sedang menceritakan bahwa Petrus akan mati sebagai martir. Petrus tahu, Petrus ngerti, tetapi kenapa dia tetap mau? Karena ada perubahan fokus hidup. Dia nggak cari aman, tetapi dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saya yakin ada jiwa-jiwa yang bertobat di sekitar kita karena hidup kita membawa kebangunan rohani. Kebangunan rohani nggak terjadi karena satu event yang besar, KKR atau apapun, tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita hadir di kantor, kita hadir di toko, kita hadir di tempat usaha, kita hadir dimanapun, kita hadir di sekolah.
Ketika kita hadir, kita membawa sukacita, kita membawa kasih Kristus, dan akhirnya akan ada orang-orang yang bertobat yang ada di sekitar kita. Hari ini mungkin kita lihat banyak perbedaan pandangan tentang baptisan Roh Kudus, tapi kita nggak usah berdebat teologi di sini. Tetapi yang pasti, yang firman Tuhan tulis, ketika engkau menerima baptisan Roh Kudus ini, apa yang akan terjadi? Slide terakhir dari saya. Baptisan Roh Kudus akan memberikan kita kuasa ilahi untuk memberitakan Injil dan membawa pertobatan pada orang-orang di sekitar kita. Amin. Ketika kita lihat Matius 28, kita harus menjadi saksi, kita harus memuridkan banyak jiwa-jiwa sampai ke ujung dunia. Itu tuh bukan hal yang mudah. Kita tuh nggak bisa kalau nggak ada Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya kalau Markus catat, kita bisa menginjil dengan kuasa, bisa nyembuhin orang, bisa mengusir setan, apapun itu bukan buat keren-kerenan, saudara-saudara, Bapak Ibu. Tetapi itu semua diberikan untuk memperlancar kita melakukan penginjilan kepada seseorang. Mungkin makanya setiap karunia itu beda-beda diberikannya. Karena nggak semua orang ketemu orang sakit untuk diinjili. Ada orang yang ketemu orang sakit, ya mungkin dia diberikan karunia kesembuhan. Tetapi mungkin ada orang yang ketemu orang yang sehat, bahkan dia sangat kaya, dia nggak kekurangan satu apapun. Harus gimana ngomong sama orang itu? Ada karunianya sendiri. Gimana caranya ngomong sama orang yang nggak berkekurangan sedikit pun untuk dia kenal Tuhan? Dan makanya karunia itu sangat kaya karena berasal dari Allah. Dan baptisan Roh Kudus akan memberikan kita kuasa itu untuk kita bisa menginjil dengan mudah. Makanya hari ini, mari kita punya 3 hal yang dimiliki oleh para rasul. Kita menaati perkataan Yesus, kita menantikan janji Yesus, dan juga mengimani baptisan Roh Kudus ini. Kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita percaya sama Yesus, yes. Tetapi baptisan Roh Kudus ini akan memberikan kuasa, power, karunia, dan itu akan memampukan kita melakukan penginjilan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus lakukan ini? Bukannya kita merasa paling benar, Bapak Ibu, tetapi karena kita punya iman, dan iman kita mengatakan hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Dan ketika kita punya iman itu, kita share what we believe, iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita percaya kalau orang-orang di sekitar kita tidak mengenal Yesus seperti kita, mereka tidak akan mencapai kekekalan sama seperti kita. Mereka nggak akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang kita miliki hari ini. Makanya kita pengen share berita ini, Injil. Maka dari itu, mari dalam kita menantikan nih ke hari Pentakosta, mari kita lebih tekun berdoa, lebih tekun mencari wajah Tuhan. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita dikuasai, dipimpin, dan setiap langkah kita kemanapun Tuhan izinkan pergi, maka akan ada pertobatan di sana. Karena pertobatan yang kita bisa saksikan itu juga anugerah menurut saya. Kalau Bapak Ibu melihat seseorang bertobat, seseorang dipakai Tuhan hidupnya, seseorang yang tadinya tuh kita lihat, ini gak ada masa depan, terus kita lihat dia berubah, sukacitanya tidak tergantikan oleh emas dan perak. Hari ini, ayo, mari nantikan Roh Kudus yang sudah memilikinya. Mari perkatakan Injil. Tetapi yang merasa, aku masih takut, minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan kirim Roh Kudusnya agar kita dimampukan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, dan saya percaya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus memiliki kuasa Roh Kudus. Tetapi yang paling penting, jangan lelah untuk menaati perkataan Yesus. Jangan lelah untuk menantikan janjinya, karena janji Dia ya dan amin. Dan yang ketiga, imanilah baptisan Roh Kudus yang akan memberi kita karunia dan kuasa. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah hadir dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus telah hadir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Ketika Engkau menjanjikan penolong buat hidup kami, bukan hanya untuk menuntun kami dalam kekudusan untuk hidup benar, tetapi kami percaya Tuhan sesuai perkataan-Mu.
ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, memberikan kami karunia, kuasa, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bisa mempertobatkan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, karena itulah yang dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan oleh sesama kami yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami takut Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi seperti Petrus yang mengingkari imannya, yang melarikan diri dari-Mu Tuhan. Tapi biarkan kami menjadi seperti Petrus, batu karang yang teguh, yang gak takut lagi akan apapun, tetapi berani menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Biarkan kami menuruti kehendak-Mu Tuhan, seperti Petrus yang tidak lagi mempertanyakan perintah Tuhan. Ketika dia diutus kepada orang yang tidak bersunat, Petrus pun pergi dan akhirnya membaptis, bahkan Roh Kudus memenuhi keluarga tersebut. Biarkan kami seperti Petrus Tuhan. Kami gak pilih-pilih Tuhan. Kalau Kau berikan seseorang di hati kami, walaupun orang itu bukan orang yang kami kasihi, mungkin orang itu orang yang menyebalkan bagi kami, tapi kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Kami mau agar hidup kami Tuhan dipakai oleh-Mu untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Oh Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, tuntun kami hari demi hari, langkah demi langkah. Berikan kami hikmat ketika kami berada dalam momen untuk menyampaikan Injil. Berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami katakan kepada orang itu. Hamba-Mu selesai berbicara hari ini Tuhan, meteraikan setiap firman, dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami mengerti setiap firman yang disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, hidup jemaat-Mu di tempat ini akan membawa pertobatan dimanapun Engkau tempatkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sia-sia, tetapi hidup kami akan Kau pakai lebih lagi Tuhan, untuk mempertobatkan banyak jiwa-jiwa di sekitar kami. Di dalam nama Yesus yang mendengar firman dan diberkati, mari sama-sama katakan amin.